どうも皆さん、halo. Watashi wa Rizky Agung Prabowo dari kelas Sanjiro. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu tata bahasa yaitu dari bahasa Jepang yaitu kata halus atau bisa disebut juga sebagai eh, keigo, kata halus. Nah, kata halus itu sebetulnya prinsipnya itu simple. Prinsipnya itu ada terbagi menjadi tiga, yaitu prinsip yang pertama yaitu kepada orang yang baru kenal, baru bertemu, ya. Jadi istilahnya kita belum kenal nih, baru bertemu. Ya kita saling salaman gitu kan. Oh, pada orang yang baru pertama kita bertemu yaitu pertama ya kita harus pakai bahasa yang halus, ya, bahasa halus atau disebut juga bahasa yang sopan lah ya. Yang kedua yaitu kepada orang yang lebih tua. Ya, ya tentu kita harus menghormati kepada orang yang umurnya udah tua lah ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah untuk formalitas. Nah, formalitas itu contohnya itu seperti berbitato, MC ya. Sebagai MC itu ya biasanya pakai bahasa-bahasa halus ya atau bahasa sopan. Nah, biasanya itu ini biasanya ya dari pengetahuan saya dan pembelajaran saya yaitu ada dua, yaitu ada bentuk yaitu biasanya dalam bentuk emas dan juga des. Nah, contoh dalam bentuk emasnya itu biasanya contoh kita jalan-jalan, kemudian di situ ada bapak-bapak nih nongkrong nih. Nah, kita mau lewat, pasti yang namanya orang Indonesia menjunjung tinggi namanya sopan santun. Pasti yang pada saat tindakan kita yaitu adalah punten, permisi, ya atau biasa disebut bahasa Jepangnya shiresimasu ya, shiresimasu, permisi ya. Ya itu contohnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kata halus. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menerangkan yaitu tentang bahasa sopan atau bisa disebut juga sebagai sokeigo. Oke, untuk pola tentang sokeigo itu sebetulnya adalah eh, berbicara kepada lawan bicara ya bisa lebih dari dua tiga atau ya banyak lah ya, banyak orang bisa ya, tapi dalam bentuk sopan dan juga halus. Nah, prinsipnya yaitu adalah kita memberi berbicara dengan hormat ya, dengan hormat, dengan sopan ya, bukan kepada diri kita sendiri. Oke, salah satu contohnya itu terdapat ada tiga pola utama, yaitu ada pola kata kerja khusus. Nah, kita akan bedah satu-satu ya. Nah, kata pola khusus yang saya kebetulan ini contohkan yaitu ada yaitu namanya sensei wa mo irashaimasu, yang artinya sensei sudah ada, yang artinya itu sudah ada, yang dimaksudkan itu sudah datang. Nah, irashaimasu itu dalam bentuk kata kerja khususnya. Nah, kalau teman-teman bisa pernah ke restoran Jepang, pasti ada yang bilang irashaimase. Nah, itu yang artinya selamat datang ya, untuk menyambut tamu ya. Nah, biasanya itu pola khususnya itu ada banyak, tapi yang saya berikan itu cuma contohnya itu cuma satu doang. Nah, oke. Untuk yang pola kedua yaitu ada bentuk ogo, terus kata kerja, kemudian ni narimas. Nah, salah satu contoh yang saya kasih yaitu adalah sensei ga hong o oyomi ni narimas. Guru akan membaca buku. Nah, bentuk
O yang dari kata sopanya itu adalah o yomi, artinya membaca. Oh ya, sebetulnya kalau misalkan teman-teman bentuk sopanya itu dalam sebuah kata, bisa dari kata benda ataupun kata kerja, itu biasanya ada di belakangnya itu ada o sama go. Nah, bedanya apa? Nah, o sendiri itu merupakan dari bahasa Jepang. Nah, jadi kalau misalkan di belakangnya ada o, berarti ini merupakan dari frasa bahasa Jepang. Sedangkan go itu merupakan frasa dari bahasa Cina. Ya, itu spill info aja ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah pola dari kata yang hampir sama, yaitu o go ditambah kata kerja, tapi yang membedakannya itu ada namanya kudasai, yang artinya minta tolong ya. Minta tolong, kudasai, yaitu sebuah permintaan. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah do dozo, ini kurang oh ya. Dozo omachi kudasai. Silahkan, dozo, silahkan, omachi kudasai, menunggu. Omachi kudasai, silahkan menunggu, atau bisa katakan tolong menunggu, tapi yang lebih makna yang masuk akalnya itu ya silahkan menunggu. Nah, itu adalah tiga pola dari kata sokeigo ya, dari bahasa hormat ya. Oke, kita akan next selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perubahan. Perubahan dari Sonkeigo. Nah, Sonkeigo sebetulnya ada bentuk perubahannya. Yang pertama yaitu ada bentuk dari bentuk ukemi atau bentuk pasif. Nah, bentuk ukemi itu sebetulnya tiap grup kata kerja itu ada perubahannya. Kalau bentuk ukemi itu yang punya arti di atau ke. Nah, ini di atau ini ke. Nah, kalau untuk perubahan sokeigo adalah yang memiliki arti me. Ya, me. Ingat, me ya. Nah, contohnya yaitu dari grup satu. Ya oke, sebelum kita ke contoh, kita akan perjelaskan dulu tiap grupnya. Grup satu, sebelum huruf terakhir sebelum mas ya, biasanya grup satu itu dia punya vokal i, ya vokal i diganti, berubah menjadi a, lalu ditambahkan remas. Contohnya di sini ada kak, ada dari kaki mas menjadi kakak remas. Nah, untuk grup 2 yaitu masnya dihilangkan menjadi raremas. Contohnya yaitu dari tabe mas menjadi tabe raremas. Nah, untuk grup 3 sih sebetulnya perubahannya cuma ada dua sih yang ditulis di sini, yaitu ada shimas menjadi saremas, lalu kemudian ada kimas menjadi koraremas. Nah, contoh dalam sebentar ya. Oke. Contoh dalam bentuk pasif. Sebentar, permisi, serius mas. Oke. Bentuk pasifnya ini yang saya kebetulan contoh ditulis itu ada di sini ya. Di sini ada saya contoh dalam bentuk pasifnya itu adalah sensei ga hong o yomira yomare mas. Sensei, guru, membaca buku. Dari yomi mas menjadi yoma. Yoma karena dia yomi mas itu dari grup 1 ya. Jadi
vokal I diganti A, terus ditambah remas. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk permisi serius Mas. Oke. Jeda dulu ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian bentuk node ya. Yang Anda lihat ini kebetulan yang saya contreng, mohon maaf ya kalau misalkan tidak terlalu jelas di sini karena emang mentok ini segini. Oke, bentuk node itu sebetulnya ada ada kategorinya. Ada bentuk futsuke atau bentuk biasa ya, ditambah node. Sebetulnya node itu yang memiliki arti sendiri, yaitu karena. Nah, kemudian ada juga bentuk kata sifat i ditambah node. Lalu kemudian ada na ditambah kata sifat na ya. Kata sifat na, nanya harus ada. Oh ya, bentuk i-nya juga harus ada ya. Ditambah node, terus kemudian ada kb, yaitu kata benda ditambah node. Oke. Jadi, saya akan berikan salah satu contohnya lagi. Oke. Contoh dalam kata halus bentuk nodenya itu saya memberikan yaitu sebuah contohnya di sini, yaitu adalah kono ringo wa amai node oishii desu. Karena apel ini manis, enak, rasanya enak. Dari perubahan kata sifat i, yaitu oishi, yaitu bentuk i ditambah node. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya telah menonton video ini dan menjelaskan yaitu tentang yaitu kata halus dan juga bentuk sopan, bentuk hormat ya di dalam penjelasan Mina Nihongo no 2 ini. Oke, dan juga dari buku yang saya pelajarin dari sini juga. Oke, sekian dari saya. Saya Rizky Agung Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.